kayak apa nih? Kayak di awang-awang gitu, kayak nggak nyangka gitu. Aku nggak berharap banget mereka putus. Karena aku sebenarnya berharap Ayu dan Pradana ya kalau nggak salah nama ya. Faradana. Aku berharap dengan si Ade ya. Si Ade ini mereka nyatu. Kalau mereka putus bagaimana ya nasib kado aku? Kan aku sudah menyiapkan kado buat pasangan muda ini. Memang kadonya aku tuh tidak berharga ya. Tapi itu sangat berharga banget saat ada di institusi. Saat mereka nanti merit, itu kado aku tuh pasti akan dipakai. Karena itu akan diukur, akan menjadi baju kebesaran buat Persit. Aku beli bahan yang terbagus, bahan yang terkeren, dan aku beli bahan yang benar-benar lagi in banget itu bajunya. Sampai 4 meter aku beli. Aku persiapan siapa tahu Ayunya nanti pakai jilbab. Sampai 4 meter aku beliin. Jadi itu ada, aku memang berpikir aku akan ngasih buat Ayu. Begitu dia jadi Persit, aku akan tunggu dia dan aku akan welcome buat adik junior aku. Dan aku pikir ya udahlah aku kasih Ayu. Karena kalau kita misalnya ya kayak aku baru masuk, aku nggak tahu bahan yang bagus yang mana. Jadi aku cuma beli di koperasi, tapi ternyata ada bahan yang bagus banget, yang biasa dipakai-pakai ibu-ibu komandan. Nah aku udah siapin itu buat Ayu. Terus ngasih bahan baju aku tuh bagaimana ngasih bahan baju Persit aku. Tapi mudah-mudahan ini adalah shock terapi aja sebenarnya, prank. Mudah-mudahan mereka dengan prank begini mudah-mudahan mereka nyatu. Jadi bahannya aku tuh masih aku bisa kasih. Masa gue pakai lagi kan gue udah punya. Aku lemes. Jujur aku lemes banget, aku shock banget. Karena aku sudah bermimpi bahwa nanti di Persit ada teman artis juga. Teman artis sebenarnya udah ada ya, udah ada yang lain. Tapi untuk di TNI AD itu saat ini belum ada. Kalau Mbak Bella kan sudah lama. Saat ini belum ada teman artis. Jadi aku berharap banget ada Ayu di situ. Apalagi artis dangdut, artis goyang-goyang kan, artis keren. Aku tunggu Ayu supaya nanti kami di kesatuan bisa bareng, itu sebenarnya aku nunggu dia. Jadi aku sedih banget, aku shock. Jadi kayaknya aku nggak terima, belum siap kalau ternyata benar yang Ayu bilang bahwa putus. Aku pikir tadinya itu bohong. Aku pikir mungkin fake karena kan Mas itu kan lagi tugas di Papua. Aku pikir enggak gitu kan. Walaupun aku berpikir gini waktu si Mas ditugaskan di Papua, aku langsung mikir, aduh, apakah Ayu akan tabah? Karena begitu nanti di WA nggak ada jawaban. Begitu juga nanti di video call dia nggak bakalan bisa dapat langsung. Kalau WA sekarang bisa nanti dibalas sebulan lagi, 2 minggu, 3 minggu. Karena kan dia nggak ready dengan handphone. Karena kan di sana kan bertugas menjaga perbatasan negara kita. Jadi tidak megang handphone dalam 2 minggu bisa. Aku kan berpikir apakah bisa Ayu? Karena kan selama ini mungkin intens ya, namanya orang pacaran ya. Orang yang udah deket sama keluarga, udah deket sama Dedek Bilkis, aku seneng banget deh buat si Ade itu ya. Udah deket, jadi aku pikir pasti intens nih gitu, teleponan. Begitu si Ade pindah tugas ke Papua, aku udah mulai, aduh. Aku udah bilang aduh bagaimana nih ke depannya, gitu sih kalau menurut aku. Tapi mudah-mudahan ini adalah fake, ini adalah hoax, ini adalah prank. Aku masih berharap mereka bersatu. Karena aku masih berharap kado yang aku akan persembahkan itu bisa dipakai sama Ayu nanti di hari pertama di kesatuan. Kalau misalnya soal muda nggak muda, itu sebenarnya gini sayang. Mungkin ya namanya kita tahu ya Ayu kan masih muda. Ayu masih muda, juga karir masih moncer-moncernya. Tiba-tiba memang kalau kita menjadi istri perwira ini aturan-aturan tuh banyak. Karena bagaimanapun juga suami kita adalah calon-calon pemimpin bangsa. Calon-calon komandan di kesatuan. Calon-calon ya boleh dibilang calon-calon calon-calon jenderal gitu ya. Kalau tidak ada halangan kan pasti calon-calon jenderal ya. Karena mereka lulusnya dari perwira kan. Nah itu paling enggak memang banyak aturan-aturan yang harus kita patuhin sebagai istri. Begitu juga waktu kita mau mengajukan. Biasanya kalau saya waktu tunangan saya sudah mengajukan, sebelumnya saya mengajukan dulu. Saya mengajukan ke kantor, mengajukan ke kedinasan. Jadi saya masukin ada permintaan tuh apa-apa aja yang harus kita masukin. KTP, surat keterangan orang tua. Kalau saya kan janda, surat keterangan anak saya bahwa mengakui bahwa itu bapaknya, menganggap bapak kandungnya, surat kematian dari suami saya. Kalau cerai, surat cerai dari pengadilan. Jadi semua itu harus dimasukin. Nah setelah dimasukin di ACC dilihat
orang tua kita siapa, mama papa kita siapa, tinggal rumah kita di mana, lingkungan kita itu bagaimana. Itu nanti ada aku nggak ngerti intelnya Kodam itu, kalau kita di sini Kodam. Ada intelnya Kodam, nanti akan cari tahu rumah orang tuanya di mana, alamatnya di mana, bagaimana keluarga-keluarga. Karena ini adalah kita mau menuju ke masuk ke institusi yang memang administrasinya komplit banget dan lengkap banget. Itu harus banyak. Kebetulan alhamdulillah waktu itu bapak aku haji, mamaku haji, kita punya yayasan TK. Itu juga aku hampir 1 bulan belum dikeluar surat izin dari komandan. Sehingga suami aku telepon, karena aku pikir ada apa, deg-degan juga. Semua akun sosmed aku tutup. Dulu itu masih main Facebook aku tutup. Aku tutup foto-foto yang Facebook, aku turunin semua. Dan alhamdulillahnya lagi nama aku sama nama sebenarnya aku sama nama artisnya aku tuh beda jauhnya 1000 derajat. Nama artis aku Tessa Mariska, nama aku Yeni, kagak ada nyambung-nyambung sama sekali. Jadi waktu aku kawin di Balai Sudirman, itu pun aku tidak ada ngundang artis. Aku ada ngundang artis waktu itu hanya satu, Ageng Kiwi, hanya itu aja. Dan itu pun dia gak mau diwawancara. Selebihnya dari kantor aku, DPR RI. Jadi nggak sama sekali nggak ada rekan artis, sama sekali nggak ada wartawan, benar-benar tertutup karena aku pengen sakral. Aku nggak pengen setelah aku di okein ini ada lagi nanti, wow segala macam ya kan, batal pernikahan gue. Sekarang gue udah tunangan kan, gue malu buat gue nih gitu. Jadi terus aku juga kan harus menghadapin istri-istri dari komandan, istri-istri dari senior. Kalau dari junior oke lah, mereka lebih banyak agak memahami kalau junior. Kalau senior kita harus berhadapan lagi dengan istri-istrinya. Aduh, gua aja ditanya, kayaknya suami aku Edi, kayaknya Bu Edi mukanya familiar deh. Aku langsung, oh itu adik saya. Mungkin kalau ibu-ibu senior ingat gue pertama kali gue masuk, gue nggak pernah ngaku. Mereka melihat, kok kayaknya mukanya familiar ya. Aku langsung berubah, oh adik saya Bu. Kalau saya Yeni. Tapi mukanya mirip ya gitu. Karena aku gak mau orang underestimate sama aku. Karena dipikir wah ini artis nih, bisa kerja gak? Bisa jaga sopan santun gak? Oke ya, kita ini kan maksud saya bukan berarti artis tidak sopan santun ya. Tapi paling tidak melihat kita di TV, melihat kita di YouTube bahwa tidak sama dengan keseharian kita. Kita bisa ketawa ngakak, kita bisa canda, bisa jogetnya miring-miring, apa-apa. Tapi kalau di keseharian kan enggak. Kita di keseharian ya begini, capek juga kalau kita berperan seperti kita di TV atau di YouTube. Iya, kita menghibur terus menyenangkan orang. Sedangkan kita kalau di instansi, kita kan harus anggun, elegan, keren gitu ya. Tapi kalau Ayu aku yakin itu pasti bisa. Kalau katanya Ayu gara-gara apa tuh? Gara-gara apa sih tidak ada kecocokan ya? Apa sih prinsip ya, masalah prinsip ya? Itu kalau pribadi ya. Aku kan kalau pribadi aku sendiri nggak tahu karena aku juga tidak mengenal adik yang di Papua. Aku juga tidak mengenal dekat, tidak berteman dekat. Kenal sih kenal. Beberapa kali ketemu iya, tapi tidak berteman dekat. Jadi aku tidak tahu curhatnya. Kalau aku nih secara global ini buat aku gitu. Waktu aku mengalami, tapi aku nggak tahu ini Ayu ngalamin apa enggak. Mungkin masalah prinsip mungkin. Atau mungkin gini, kan prinsipnya, ada orang pacaran prinsipnya, gue hubungin lu harus hubungin gue. Gue mau tahu kabar lu harus hubungin gue, harus tahu kabar gue. Ada lo prinsipnya kan gitu kayak aku misalnya. Tapi mungkin di saat begitu, tapi kan masnya lagi tugas. Itu nanti akan mengikis cinta kan. Yang tadinya kita lagi menggebu-gebu mungkin ya. Yang lagi menggebu-gebu sayang tiba-tiba masnya lagi di hutan. Jadi mudah-mudahan ini masalah prinsip aku rasa ya aku wajar ya namanya Ayu masih muda. Adik itu juga masih muda. Dan mereka dipisahkan karena dinas, karena keadaan. Mungkin saatnya misalnya si adik kangen, Ayu lagi nyanyi. Atau Ayu kangen, si adik lagi di hutan. Mungkin itu lama-lama akan mengikis jatuhnya. Sayang banget gitu, aku gak siap gitu.